Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat. Siapa yang memberikan kesehatan kepada kita semua? Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebelum kita buka atau kita mulai materi pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa pada pelajaran sekarang. Silakan. Siap, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, semoga dengan berdoa ini kita lebih enak menerima pelajarannya, terus selalu diberi rahmat, hidayah, ya supaya cepat atau paham materi yang diberikan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu akan menanyakan materi yang sebelumnya, ya. Materi kita sebelumnya itu kemarin mengenai hari akhir, ya. Apa kaitannya munakahat dengan hari akhir? Ada kaitannya enggak? Ya, pasti ada kaitannya ya. Itu mengenai materi yang kemarin, yaumil akhir, yaitu atau hari kiamat. Kiamat kemarin itu dibagi berapa sih? Dua, betul. Nah, di sini materi kita yang sekarang, kamu pernah nggak nak ketika seseorang itu, bukan seorang ya, ketika dia sudah dewasa, ya, dewasa itu yang seperti apa? Baligh, ya, dia sudah baligh, sudah dewasa. Ketika dia sudah dewasa itu ingin seperti orang lain yang membentuk atau membina rumah tangga, ya kan? Apa aja sih? Ketika membentuk rumah tangga itu apa aja yang diperlukan? Ya, adanya pernikahan. Nah, materi kita hari ini mengenai pernikahan. Sebelum kita masuk ke materi, coba buka Al-Qur'annya, baca surah Az-Zariyat ayat 49. Ya, keluarkan suaranya, baca surah Az-Zariyat 49. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Ya, shadaqallahul azim. Coba Siti baca terjemahannya dari ayat tersebut. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Ya, Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Nah, selanjutnya untuk apa sih kita belajar materi ini? Untuk apa? Supaya mengetahui tujuan dan syarat kita, ya, itu tujuan kita mempelajari ini karena kamu sudah meranjak dewasa, ya kan? Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok itu mungkin cukup buat 3 kelompok, ya. 3 kelompok itu silahkan membentuk kelompok masing-masing. Silahkan, ayo membagi kelompoknya masing-masing. Ayo duduk di bangku masing-masing.
Ya, silakan. Sudah? Nah, di sana kamu akan mengamati gambar. Ya. Nah, itu lembar nanti yang sudah Ibu bagikan, ya. Lembar itu tugasnya pertama, setiap gambar kamu amati, ya. Ada gambar 1, 2 dan 3 dan 4. Gambar itu kamu amati, setiap gambar kamu beri pertanyaan dan jawaban langsung di sana. Silahkan kamu diskusi per kelompok kamu. Setelah selesai, itu nanti ada berapa orang ya per kelompok mewakili, itu presentasi dari hasil diskusi kamu sekalian. Paham ya? Ya, ayo silakan kerjakan. Ya, silakan. Ya. Di ini ada lemnya di tempel. Dekat. Lah itu kan di apa? Dilakukan yang itu, kau tambahin. Ya, ini gambar 1. Ya, gambar 1. Ini ya gambar 1. Pertanyaannya untuk jawaban ini. Ya, silakan. Semua orang berharap mendapatkan suci dan sempurna. Manusia akan hidup dalam dua alam, yaitu dunia dan kehidupan semua makhluk Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan kedua makhluk biasa. Kalau saat mengajarkan pernikahan manusia dan juga kehidupan manusia dapat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal Khadijah sang Ratu Mekah. Khadijah binti Khuwailid adalah sosok wanita yang dapat menceritakan tentang karena kepribadian. Terus karena materi nggak sesuai.
mensyariatkan pernikahan bagaimana yang termaksud dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 22. Iya. Gambar dua tulis saja. Karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup rumah tangga. Bahkan Rasulullah juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Seseorang yang akan menikah harus memiliki kebutuhan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih telah sepakat. Ya, sambil kamu mengerjakan itu, kamu mendengarkan juga materi-materinya ya. Melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, kesiapan fisik, kesiapan mental atau akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa. Oke, sudah semua? Sudah. Nanti ini sudah selesai, siapkan 2 orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Ya, silakan sekarang kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Ya. Ya, perhatikan temannya diskusi, temannya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Itu kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Gambar 1 merupakan gambar bayi. Pertanyaan dari kelompok kami adalah alasan bayi baru lahir wajib diajarkan dalam Islam. Oke, kami langsung jawab pertanyaan dari kelompok kami. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa barang siapa yang mendapati seseorang bayi yang dilahirkan kemudian diazankan di telinga kanannya dan dikomatkan di telinga kirinya, maka ia tidak diganggu oleh setan. Ada tambahan? Ya, silakan, ada yang lain? Silakan, yang lain ada tambahan? Ya, ada kelompok lain tambahannya. Ayo, silakan. Ya, ada? Ayo, silakan kelompok 3, kelompok 2. Ada tambahan dari hasil diskusi kelompok 1, silakan. Ayo. Silakan ya. Berdiri aja, Nak. Sunnah bayi baru lahir yang pertama adalah azan, yaitu ini memiliki arti untuk mengenalkan bayi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugasnya di dunia. Tradisi ini telah dimulai sejak zaman Nabi. Ya, ada kelompok 2 mau menambahkan? Ayo. Kelompok 3, tadi kelompok 2 ya. Kelompok 3 ada? Ya, sudah? Ya, itu tadi hasil presentasi kelompok 1 mengenai gambar gambar bayi yang mana dalam pernikahan ketika seseorang itu atau 2 insan menikah, itu apa keinginan mereka, tujuan menikah itu apa?
ingin mempunyai keturunan. ya, ingin mempunyai keturunan yang soleh dan Soleha. Nah, oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan. Baiklah, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Selanjutnya itu kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 maju, silakan. Kan pendapat masing-masing. Kan pendapat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu apa tujuan dari lamaran. Lamaran merupakan agenda wajib sebelum dilakukannya upacara pernikahan. Selain itu, fungsi lamaran sebagai peresmian dari pihak laki-laki melamar atau meminang pihak. Mungkin ada tanggapan atas saran, kami persilakan. Ya, silakan. Kelompok lain, ada tambahan dari presentasi temannya, tambahan atau pertanyaan, silakan. Ayo. Ya, silakan kelompok 3, ada tambahannya? Baiklah, pada kelompok 3 kami persilakan. Menurut kelompok kami, fungsi lamaran adalah sebagai peresmian dan pihak laki-laki melamar atau meminang pihak perempuan bertujuan untuk mempertemukan kedua keluarga baik dari pihak laki-laki dan perempuan serta ajang silaturahmi. Baiklah, terima kasih atas tambahan atas sarannya dari kelompok 3. Kami akan mungkin ada yang lain dari kelompok 1 mungkin. Ya, silakan. Kelompok 1 ada tambahannya, silakan. Baiklah, pada kelompok 1 kami persilakan. Menurut kelompok 3, menurut pendapat dari kelompok 1, kata Ibnu Qudamah, hukum lamaran itu tidak wajib kecuali pendapat Imam Daud yang mewajibkan. Adapun dalam bentuk khutbah nikah ialah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Rasulullah mengajarkan kepada kami tasyahud salat dan tasyahud hajat. Baiklah, terima kasih atas sarannya kepada kelompok 1. Mungkin ada kritikan atas saran lain, kami persilakan. Jika tidak, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pada gambar 4 yaitu resepsi. Untuk apa diadakan resepsi? Supaya masyarakat setempat atau khalayak umum mengetahui bahwa pasangan tersebut telah melaksanakan akad nikah. Kemudian seperti pada hadis riwayat Ibnu Hajar, kami tidak pernah mengetahui solusi untuk dua orang yang saling jatuh cinta kecuali menikah. Jadi solusi terbaik untuk dua orang yang saling mencintai adalah menikahkannya agar terhindar dari perbuatan maksiat. Atau
Apakah kelompok lain ingin menambahkannya? Ya, silakan. Ada yang menanggapi dari presentasi kelompok 3? Silakan. Ya, silakan. Dari kelompok 2? Ya, pada kelompok 2 kami persilahkan. Baiklah, menurut kami mengapa pernikahan itu masuk kategori ibadah? Dikarenakan saat Rasulullah bersabda, nikah itu adalah sunnahku, maka mengamalkan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pernikahan haruslah didasarkan semata-mata untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 atas tambahannya. Atau masih ada yang lain? Ya, ada kelompok 1 menanggapi atau menambahkan, ada tambahan? Silakan. Ya, pada kelompok 1 kami persilahkan. Tambahan sedikit dari kelompok 1, karena menikah adalah ajaran Rasulullah yang sangat dianjurkan kepada umatnya dan sunnah Rasulullah. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1. Baiklah, itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nah itu tadi. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Ya, dari gambar tersebut tadi itu ada apa yang pertama? Itu ada resepsi. Terus ada gambar bayi. Setelahnya gambar keluarga. Terus resepsi, lamaran tadi kan. Nah, apa dari gambar-gambar itu dengan materi tadi? Banyak ya. Pertama apa? Lamaran. Sebelum diadakan akad nikah itu lamaran terlebih dahulu. Lamaran itu fungsinya apa? Kita ketika melamar seseorang itu keluarganya menerima atau tidak? Ya, setelah lamaran, ketika di yes atau diiyakan, itu kan ada resepsi. Resepsi itu fungsinya apa? Pertama kita melaksanakan akad nikah. Rukun dan syarat dan rukun nikah. Syaratnya apa? Rukunnya apa? Syaratnya dia laki-laki, harus laki-laki, jangan yang bencong ya. Nah, jelas statusnya itu jelas, dia laki-laki. Ya, ada dia perempuan, Islam, sudah dewasa. Rukunnya apa? Beragama Islam. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada saksi. Yang terakhir sahnya nikah, ijab dan kabul. Ya, itu fungsi dari gambar resepsi itu apa tadi? Ya, sesuai dengan hasil diskusi kelompok 3, ya, itu mereka hasil diskusinya mengatakan tadi supaya dengan adanya resepsi itu untuk masyarakat atau halayak ramai mengetahui bahwa si laki-laki dan perempuan ini sudah menikah. Ya, itu. Selanjutnya itu ada gambar bayi. Ya. Ada gambar bayi. Kenapa?
Ya, ketika sudah menikah, sah, ijab kabul sudah, setiap insan atau setiap manusia itu pasti berharap akan adanya keturunan, adanya bingkai atau foto keluarga. Apa? Nah, di sana terpampanglah foto keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Ya, paham ya? Mengenai materi ini, dari gambar-gambar tersebut, hukum nikahnya apa? Hukum nikah itu ketika kalau dia sudah ijab kabul, berarti dia sudah dewasa, sudah bisa menafkahi lahir dan batin. Paham? Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Silakan. Ada? Ya. Nah, pertanyaan gini. Apa namanya? Ketika seseorang itu ingin menyakiti, ya, si mempelai laki-laki atau perempuan, dia ingin menikah tapi dia ingin menyakiti atau membalas dendam. Ya, kalau dia punya niat seperti itu, maka hukum nikahnya haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau niatnya menikahi seseorang itu dengan niat balas dendam, tidak boleh. Paham ya, insya Allah? Paham dan mengerti ya? Ya, dari hasil diskusinya kamu juga bagus. Ya, aplaus untuk kita semuanya. Ya. Oke, untuk materi selanjutnya itu kita masih membahas nanti itu mengenai hikmah dari pernikahan, yaitu untuk pertemuan yang akan datang. Ya, terima kasih. Semoga kita selalu sehat, pulang ke rumah itu sehat dan selamat, sampai tujuan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, naktatim bilham dalam alhamdulillahirabbil alamin. Silakan sebelum kita menutupi materi pelajaran kita hari ini, ketua kelas silakan memimpin doa sebelum pulang. Baiklah, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kamu berdoa dalam hati masing-masing dengan niat masing-masing. Ya, atlubu afa. Ibu minta maaf kalau mungkin ada yang salah ucapan. Ya, materi mungkin ada yang kurang paham. Nanti kita lebih jelaskan lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.